Assalamualaikum. Di pertemuan 11 ini kita masih melanjutkan tentang PSAK 73, yaitu tentang leasing. Namun di sini lebih fokuskan kepada lessor. Kalau di pertemuan 10 kemarin membahas leasing dari sudut pandang lisi, sekarang leasing dari sudut pandang lessor. Nah, bagaimana di sini dikatakan bahwa lessor ini menentukan nilai dari sewa. Jadi nanti lessor menyampaikan kepada lisi bahwa sewa tahunan sebesar sekian. Nah, ya. Kemudian sewa tahunan itu biasanya berasal dari mana sih, gitu ya. Jadi yang pertama dari implicit rate, kemudian dari kemampuan kredit dari lisi, kemudian masa sewa, kemudian status dari residual value. Jadi residual value ini bisa digaransi atau tidak oleh si lisi. Kita lihat berdasarkan contoh 1 dan 2 masih berhubungan dengan minggu lalu, ya, bahwa ada suku bunga implisit 4%, kemudian nilai pasar dari equipment sebesar 100.000 dan residual value-nya sebesar 5.000. Nah, di sini kita ingin menentukan berapa lease payment-nya, gitu ya. Jadi lease payment ini atau biasa disebut minimum lease payment. Berapa pembayaran sewa minimumnya? Nah, ini didapat dari fair value lease equipment dikurangi dengan present value dari residual value. Fair value-nya kita lihat 100.000, kemudian present value dari residual value itu adalah 5.000 dikali dengan, karena residual value itu hanya satu kali, berarti ini pakai tabel present value biasa atau pakai VV 62 pada 5 tahun dan 4%. Jadi dapatlah angka 4,109,65. Kemudian lease payment-nya 100.000 dikurangi dengan 4.109, jadi 95.890. Nah, ini adalah lease payment, jadi pembayaran sewanya. Nah, selanjutnya 95.890 ini kita bagi per tahun, yaitu selama 5 tahun. Karena selama 5 tahun itu selalu sama dan bunganya juga sama, maka present value-nya kita mengambil VVIFA, ya. Nah, di sini VVIFA-nya pakai jika memang pembayarannya itu di awal tahun nih, beginning of years. Karena di awal tahun berarti kita pakai PV annuity due. PV annuity due itu ada di tabel 65. Kalau misalnya PV annuity biasa ordinary itu ada di 64. Nah, jadi didapatlah angka 95.890 dibagi 4,62990, jadi 20.711. Oke, klasifikasi lisi untuk lessor itu ada 2. Ada finance lease dan ada operating lease. Jika salah satu dari, jadi ada 5 tes nanti di 21 ilustrasi 2118 ini, ya, ada 5 tes. Jika salah satu dari satu tes tersebut mengatakan iya, gitu ya, atau terpenuhi, maka lease itu dikategori sebagai finance lease. Tetapi jika tidak terpenuhi semuanya, maka operating lease. Kita lihat apa saja. Yang pertama, transfer ownership. Ada nggak transfer kepemilikan, gitu ya. Setelah akhir masa sewa, barang tersebut, equipment tersebut ditransfer tadinya dari lessor ke lisi. Jika ya, berarti kategorinya ada diklasifikasikan sebagai finance lease. Jika tidak, kita tanya lagi pertanyaan yang kedua. Purchase option test, ada tidak opsi untuk membeli, gitu ya. Jadi lease pada akhir masa lease
lisi itu diberi kebebasan untuk membeli barang yang di list tersebut. Jika iya, berarti diklasifikasikan sebagai finance lease. Jika tidak, kita tanya lagi pertanyaan yang ketiga. Lease term test, masa sewa. Nah, masa sewa di sini kita bandingkan dengan umur ekonomis. Biasanya yang dikategorikan sebagai finance lease itu ketika masa sewanya itu lebih dari 70% dari umur ekonomis. Misalnya umur ekonomisnya 10 tahun, kemudian disewakan 8 tahun. Nah, berarti di sini listemnya 8/10 itu 80%. Nah, jika sudah seperti itu berarti itu sudah pasti dikategorikan sebagai finance lease. Jika tidak, kita tanya lagi, present value test. Present value, berapa present value-nya dari fair value dari aset tersebut, kita bandingkan dengan fair value. Present value dengan fair value-nya minimal 90%. Misal tadi fair value-nya 100.000, ternyata present value-nya 95.000. Nah, itu kan lebih dari 90%. Jika seperti itu, maka dikategorikan sebagai finance lease. Jika tidak, kita tanya lagi, alternatif yang terakhir. Jika pada akhir masa sewa, si lessor sudah tidak ada alternatif lagi, aset ini mau dibagaimanakan gitu ya, tidak ada alternatif lagi, maka aset tersebut sudah pasti finance lease gitu ya. Jika aset tersebut, oh iya kalau selesai sewa saya mau pakai misalnya, nah kalau seperti itu ya berarti operating lease. Perlu ditekankan di sini bahwa finance lease ini must be non-cancelable. Jadi ini tidak bisa di-cancel gitu ya. Tidak bisa dibatalkan lease-nya. Kemudian yang kedua, meet at least one of the 5 tests. Jadi jika bertemu gitu ya, jika salah satu syarat dari 5 tes ini terpenuhi, maka itu sudah dianggap sebagai finance lease. Ingat, hanya satu syarat ya, bukan 5-5-nya. Oke, sekarang kita lihat di sini classification of lease by the lessor. Nah, di sini bagaimana pengklasifikasiannya? Tadi kan sudah finance lease. Nah, finance lease di sini juga ada yang namanya sales type lease. Apa maksudnya sales type lease? Sales type lease itu ketika memang ada harga yang berbeda antara fair value dengan cost-nya. Kita lihat contohnya, CNH Financial Service dan Ivanhoe menandatangani perjanjian lease pada tanggal 1 Januari 2019. Lease ini dimulai 1 Januari 2019. Kemudian persyaratan lainnya, the term of the lease is 5 years, berarti 5 tahun ya. Tidak bisa dibatalkan dan dibayar setiap awal tahun, berarti annuity due. Kemudian fair value-nya 100.000, estimate economic life-nya 5 tahun, guaranteed residual value-nya 5.000. Kemudian cost-nya dari dealer itu 85.000. Nah, ini bedanya. Kalau misalnya sales type lease, jadi antara cost dengan fair value itu berbeda. Cost-nya di sini 85.000 dan fair value-nya 100.000. Lease contain no renewal option, berarti tidak ada opsi untuk membeli. Kemudian semua payment gitu ya, pengeluaran dari CNH itu sudah di probability gitu ya, sudah dipertimbangkan. Oke, sekarang kita langsung membuat dari sudut pandang lessor. Berarti kita membuat berapa sih lessor harus memberikan sewa minimumnya, dengan soal yang sama tadi ya. Fair value-nya dikurangi dengan present value, kemudian dibagi dengan 5 tahun, sama ya, sebesar 20.711 dengan soal yang tadi.
Nah, di sini klasifikasi. Tadi kan ada 5 syarat. 5 syarat, kalau kita merujuk 5 syarat tadi, yang terlihat adalah list term, di mana estimasi economic life-nya 5 tahun dan term list-nya juga, masa sewanya juga 5 tahun. Berarti di sini lebih dari 70%. Kemudian yang kedua, present value dari list payment-nya tadi 100.000. Sedangkan fair value-nya 100.000. Present value-nya di sini kita lihat 95.000. Nah, lebih dari 90%. Jadi 2 syarat ini terpenuhi. Jadi list receivable-nya di sini adalah sebesar 100.000. Kenapa 100.000? Ya tadi karena present value of rental payment ditambah dengan present value of guaranteed residual value. Ini kan list receivable yang kita tagihkan. Kalau misalnya minimum pembayaran minimumnya ya tetap 20.711. Jadi jurnalnya list receivable pada sales revenue sebesar 100.000. Kemudian karena ini sales type list, maka COGS pada inventorinya sebesar 85.000. Kita lihat sekarang ininya. Kita lihat list amortization schedule-nya, annual list payment-nya 20.000 sekian. Kemudian di akhir masa sewa ini ada residual value 5.000. Kemudian interest rate-nya 4%. Selalu di tahun pertama itu 0. Kenapa? Karena di sini sewa dibayar setiap awal periode. Ya. List receivable-nya 100.000. Jadi belum ada bunga kalau dibayar di awal periode. 20.711, 0 bunganya. Kemudian di sini 20.711. List receivable-nya di tahun pertama 100.000 dikurangi 20.000 sekian, jadi 79.288. Di tahun kedua 79.288 dikali dengan 4%, yaitu 3.171. Reduction-nya 20.000 sekian dikurangi 3.171, jadi 17 sekian. Kemudian list receivable-nya 79 dikurangi dengan 17.539, jadi 61.749. Begitu seterusnya. Sama ya. Sekarang kita membuat jurnalnya. Jurnalnya untuk pembayaran bunga atau pembayaran list di sini di tahun pertama ini adalah cash pada list receivable sebesar 20.711. Kemudian pada tanggal 31 Desember ini kita mengakrualkan bunga, yaitu list receivable pada interest revenue sebesar 3.171. Sehingga posisi balance sheet atau laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 di sini list receivable-nya 20.711. Kemudian non current-nya sebesar 61.749. Jadi di sini ada current, ada non current. Current asset di sini list receivable memang yang akan jatuh tempo di tahun depan, gitu ya. Itu 20.711. Sedangkan kalau yang non current itu yang akan jatuh tempo beberapa tahun yang akan datang, yaitu 61 tadi ya. Selanjutnya untuk income statement, sales revenue tadi 100.000, COGS 85.000. Ada revenue yaitu berupa interest revenue, pendapatan bunga yaitu 3.171. Nah, ini untuk tahun pertama. Sekarang ke tahun kedua. Pada saat pembayaran cash list receivable sebesar 20.000 sekian. Kemudian pada saat 31 Desember list receivable pada interest revenue sebesar 2.469. List receivable pada list revenue sebesar 192,19.
Nah, ini pada akhir 2023 gitu ya. Ini kan list itu berakhir 1 Januari 2024. Jadi langsung ya loncat ini di tahun kedua, ini langsung tahun terakhir. Nah, sehingga pada saat 1 Januari 2024 jurnalnya adalah inventory pada list receivable sebesar 5.000. Nah, selanjutnya penting dari sudut pandang lessor tadi ya, jika digaransi, sebenarnya apa bedanya digaransi dan tidak digaransi. Nah, di sini untuk Wesel contohnya tadi digaransi dengan contoh yang sama ya. Kemudian ketika tidak digaransi, nah pada kasus ini katanya sama dengan yang sebelumnya, hanya saja tidak digaransi. Kita lihat perbedaannya. Di sini garanti dari residual value dan ungaranted ya. List receivable-nya tetap sama ya, tetap sama 100.000 karena list receivable itu didapat dari present value ditambah dengan berapa sisa dari asetnya nanti di akhir tahun. Kemudian sales price-nya juga untuk guaranteed residual value ini 100.000, tetapi untuk yang tidak digaransi berarti sales value-nya hanya 95.000. Nah, perlu saya jelaskan apa sih maksudnya digaransi. Jadi yang menggaransi ini adalah si lisi. Jadi lisi menjamin, maksudnya menggaransi itu adalah lisi menjamin bahwa pada periode list nilai sisa dari aset tersebut memang 5.000. Nah, makanya ketika lisi sudah pasti menjamin, maka sales price-nya sudah pasti 100.000. Tetapi ketika lisi tidak menjamin, ini berarti hanya 95.000. Dari mana 95.000? Ya dari fair value 100.000 dikurangi dengan present value dari residual value 5.000. Didapatlah angka 4.109. Oke, kemudian COGS-nya 85.000 untuk yang tidak digaransi. Sedangkan untuk yang tidak digaransi berarti 85.000 dikurangi lagi dengan 4.000 sekian. Gross profit-nya tetap sama-sama 15.000. Nah, itu perbedaan antara yang digaransi dengan yang tidak. Sekarang kita lihat perbedaan di jurnalnya. Jurnal yang pertama di sini COGS 85.000, list receivable 100.000, sales revenue 100.000, inventory 85.000. Nah, sedangkan di sini COGS-nya jadi 80.890, list receivable 100.000 sama sales revenue-nya 95890 dan inventory-nya sebesar 85.000. Selanjutnya yang kedua, untuk mencatat pembayaran list payment. Ini tidak ada perbedaan ya, sama. Selanjutnya untuk bunga juga sama 3.171, tidak ada perbedaan. Kemudian list payment pembayaran yang kedua juga sama. Kemudian yang ketiga, pada tahun kedua bunganya juga sama. Nah, yang membedakan di sini pada akhir periode list, yaitu tahun kelima. Jika dijamin, maka misal pada saat dijamin ternyata residual value-nya ini hanya bernilai 3.000. Jadi yang awalnya kita prediksi 5.000, ternyata nilainya aset tersebut itu hanya 3.000. Jika dijamin oleh lisi, maka inventorinya tetap 3.000 cash. Karena lisi sudah menjamin, berarti ketika nilai dari equipment tersebut kurang dari yang dijamin, maka lisi harus memberikan uang cash kepada kita sebagai lessor. Jadi cash 2.000 dan list receivable-nya tetap sebesar 5.000. Nah, tetapi jika tidak dijamin, maka lessor mengakui itu sebagai kerugian. Jadi ketika ada selisih harusnya nilai residunya itu perkiraan 5.000, ternyata realitanya hanya 3.000. Nah, berarti yang 2.000 itu adalah kerugian bagi lessor.
Makanya loss on lease 2000, kerugian dari lease pada lease receivable sebesar 5000. Nah, itu untuk finance lease dengan sales type lease. Selanjutnya, bagaimana katanya? Lessor accounting for operating lease. Gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk operating lease itu ya sama halnya seperti sewa menyewa biasa. Jadi diakuinya ya hanya sewa itu rent ya, berarti rent expense cash pada receivable gitu ya, pendapatan sewa saja. Kita lihat 5 tes tadi ya. Oh ya, kita lihat kenapa di sini dikatakan operating lease. Nah, kita lihat term lease-nya 3 tahun, kemudian rentalnya 17.620. Kemudian fair value-nya 60.000, economic life-nya 5 tahun. Kemudian residual value-nya 12.000, tidak ada renewal. Kemudian implicit rate-nya 6% dan di sini rate of return-nya juga sama 6%. Nah, sekarang di sini list ini dikategorikan sebagai operating list katanya. Kenapa? Karena tidak ada yang terpenuhi dari 5 syarat ini. Coba kita lihat ya. Syarat yang pertama, tidak transfer kepemilikan, memang tidak ada. Kemudian purchase option. Di poin yang ke-1 dan 3, yang ketiga sudah jelas ada no renewal option, berarti tidak ada opsi. Lease term. Tadi masa sewanya adalah 3 tahun, sedangkan umur asetnya 5 tahun. Berarti di sini economic life-nya 60%. Gitu ya, padahal harusnya syaratnya minimal 70 atau 75%. Kemudian present value-nya di sini 49.000 ya. Present value-nya, sedangkan nilai dari fair value-nya itu sebesar 60.000 ya. Jadi kurang dari 90%. Nah, di sini tidak ada keterangan juga gitu ya bahwa memang ini memang niatnya untuk disewakan saja. Nah, karena seperti itu, maka apa bedanya sebenarnya operating lease dengan finance lease? Kalau tadi finance lease yang salah satu yang membedakan adalah tadi lease revenue-nya ya. Jadi si lessor mengakui pendapatan sewa setiap tahun. Kemudian yang melakukan depresiasi itu adalah lessor, bukan lisi. Kalau tadi dengan finance lease yang melakukan depresiasi adalah lisi, makanya lessor tidak perlu melakukan. Oke, bagaimana jurnalnya? Di sini karena sewanya itu dibayar setiap awal periode, berarti kita bayar dulu gitu ya. Si lisi itu membayar dulu sejumlah uang kepada kita sebagai lessor, baru mereka menggunakan aset kita. Nah, maka jurnalnya adalah cash unearned lease revenue. Jadi kita mengakui itu sebagai utang atau sebagai sewa dibayar di muka. Gitu ya, pendapatan sewa dibayar di muka. Kemudian nanti pada tanggal 31 Desember pada saat sewanya sudah dipakai, barulah kita balik jurnalnya unearned lease revenue pada list revenue sebesar 17.620. Nah, selanjutnya depresiasi. Depresiasi di sini depreciation expense, kita akumulasi depreciation itu sebesar 24.000. Kenapa? Karena di sini asumsinya adalah double declining balance gitu ya, 5 tahun, berarti 1/5 itu 20% dikali 2 jadi 40%.
Nah, selanjutnya special list accounting problem. List itu ada yang other list, adjustment, dan presentation, disclosure, dan analysis. Kita lihat ya. Nah, di sini ada juga katanya other list adjustment itu ada yang namanya executory cost. Apa sih executory cost itu? Jadi executory cost itu adalah biaya-biaya yang memang biasanya ditambahkan berbarengan dengan beban sewa, tetapi dia tidak akan mempengaruhi perhitungan dari minimum lease payment. Contoh, si lisi diwajibkan oleh kita membayar biaya lease payment atau biaya sewanya sebesar 20.000. Nah, selain yang 20.000 itu, lisi juga membayar misalnya sebesar 2.000 itu untuk pajak atau untuk asuransi, di mana dibayarnya itu berbarengan dengan pembayaran sewa. Oke. Selanjutnya di sini income statement kita di sini right of use asset. Ini sebenarnya hanya membahas yang sebelumnya saja gitu ya. Untuk di sudut pandang lisi ya, statement of financial position-nya right of use asset gitu ya, atau aset sewa guna gitu ya. Untuk income statement-nya ya depreciation expense sama interest expense. Di sini lease liability. Sedangkan untuk lessor lease receivable gitu ya. Untuk ininya interest revenue gitu. Oke, sekian. Oh ya, ada lagi nih bagaimana ketika sewa tersebut di lease back gitu ya. Jadi apa sih maksudnya lease back? Nah, di sini ketika penjualan sewa kembali gitu ya. Nah, di sini bisa kita akui bisa pengakuannya gain atau loss. Jadi dijual, kita punya misalnya begini, maksud dari leaseback itu kita sudah membangun sebuah equipment atau mesin, kemudian karena kita membutuhkan dana, jadi mesin tersebut kita jual kepada pihak lain atau kepada pihak leasing. Kita jual dengan perjanjian bahwa mesin tersebut saya jual, tetapi mesin tersebut nanti akan saya sewa kembali. Nah, itu namanya sell leaseback gitu ya. Kita lihat contohnya ya. Asumsinya di sini store and show penjual satu building dengan carrying value 580.000, di mana buildingnya 800.000 dikurangi akumulasi 220 kepada Dutch Bank sebesar 623. Nah, building tersebut di sini dia melakukan lease kembali dengan pembayaran 50.000 per tahun, age of the building ya, 8 tahun dari 15 tahun economic life-nya. Asumsinya present value-nya 310.000. Nah, bagaimana pencatatannya? Di sini pada saat penjualan ya, sell transaction, cash akumulasi depreciation building, cashnya 623.110 sesuai dengan fair value-nya di sini ya di soal. Kemudian buildingnya 800.000. Nah, di sini berarti ada selisih kan? Ada selisih. Nah, selisih ini menjadi keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena uang yang diterima itu lebih besar dibandingkan dengan berapa harga perolehan dari building, yaitu 580. Jadi ada gain 43.110. Selanjutnya pada saat sell transaction gitu ya, informasi tambahan pada saat sell transaction, di mana di sini kan ada leaseback lagi, berarti right of use asset sebesar, ada lease liability-nya sebesar 310.000 gitu ya. Jadi kita harus membayarnya ya sebesar di sini 310.000, tidak semuanya.
Nah, itu tadi ketika finance transaction gitu ya. Nah, kita lihat bedanya di sini. Di sini ketika untuk mencatat operating list from Debts Bank. Jadi, jika operating list, maka jurnalnya adalah right of use asset pada list liability. Ini sebesar 310.000. Kenapa dikategorikan sebagai operating list? Karena tadi di sini yang diterimanya 123 gitu ya. Tetapi pembayarannya present value-nya itu hanya 310. Nah, selanjutnya bagaimana jika finance list? Nah, jika finance list, maka pencatatannya adalah cash. Jadi not sales ya, tidak kembali. Cash pada notes payable sebesar 623. Nah, selanjutnya kita coba lihat di sini ya. Contoh yang lebih jelas. Si Japan Airlines ini pada tanggal 1 Januari dia menjual pesawat Boeing 757 dengan carrying value 30 juta. Sebesar 33 juta. Sewa listnya 7, berarti 7 tahun. Listnya tidak bisa dibatalkan. Rental paymentnya 4.881 dibayar setiap akhir, berarti annuity, ordinary annuity. Kemudian di sini tidak ada new renewal option. Kemudian fair value-nya ini sebesar 33 juta dengan masa manfaat 10 tahun, residual value-nya 13 juta. Nah, di sini asumsinya lessor itu memberikan bunga 8%. Sama antara incremental dengan implisit. Kita lihat dari kategori ini. Yang pertama transfer. Nah, di sini transfer ownership tidak ada ya. Kemudian purchase, no purchase. List term-nya 70%. Present value-nya 77%. Nah, di sini berarti partial list amortization-nya 25.414. Desember 2019 4.000. Sini interestnya 2% dari 25.000. Nah, kita lihat 25 juta tersebut perhitungannya ya. Kalau kita hitung, jadi nanti kalian coba hitung dulu. Kalian hitung dulu betul tidak 25 juta sekian gitu ya. Nah, list liability-nya ini kan bagian dari ininya 4881, kemudian interest liability-nya 8% dikali 25 jadi 2 juta sekian. Jurnalnya cash-nya 33 juta, gain-nya 3 juta, aircraft-nya 30 juta, right of use asset-nya 25 sekian. Kemudian untuk lessor aircraft cash 33 juta. Lease payment-nya interest expense, lease liability pada cash. Terus expense-nya 2.033.000, lease liability-nya 2.800.000, cash-nya 4.800.000. Untuk pencatatan lessornya cash pada lease receive revenue 4.800.000. Kemudian untuk leasingnya depreciation expense pada right of use asset. Sedangkan untuk lessornya di sini lessor ya, yang ini karena belum dikategorikan. Ini sifatnya adalah operating list. Interest expense, lease liability pada cash. Ini cash pada lease revenue. Pada akhir tahun depreciation
expense pada right of use asset, depreciation expense pada akumulasi depreciation. Oke, perlu disampaikan di sini bahwa kita tadi sudah dibahas sewa ini masuk ke dalam operating list. Kenapa? Karena 5 alternatif ini tidak ada yang terpenuhi. Ralat ya, untuk list term di sini batasannya adalah 75%, bukan 70%. Tadi di awal saya sempat menyampaikan 70%. Nah, seharusnya batas list term masa sewa dengan umur ekonomisnya itu 75%. Nah, di sini dikategorikannya sebagai operating list. Tetapi walaupun operating list dalam PSLK yang terbaru ini 73, LISI tetap melakukan depresiasi. Hanya depresiasinya itu sebesar masa sewa. Tadi kan masa sewa 7 tahun, umur ekonomisnya 10 tahun. Jadi LISI melakukan depresiasi selama 7 tahun, sedangkan lesor melakukan depresiasi selama 10 tahun. Makanya jurnalnya seperti ini. Oke, selanjutnya